Terima kasih pemirsa, kembali bersama dengan Mas Emil Fajriski, analis Stock Now. Nah, Mas Emil, sejauh mana kinerja dari harga minyak mentah dunia ini patut menjadi perhatian dan dampaknya terhadap emiten-emiten terkait? Oke, sebenarnya kalau kita ngomong sejauh mana, pastinya kalau untuk saham-saham yang terkait dengan komoditas, ini menjadi salah satu uh, yang khusus ya untuk kita lihat, apalagi harga komoditas ini sangat memberikan dampak yang signifikan ya terhadap saham di sektor tersebut. Kedua menurut saya adalah untuk prospek jangka menengahnya. Untuk jangka menengah, harga komoditas ini dapat mempengaruhi untuk dari segi keputusan investasi dari para trader ya untuk portofolio juga. Nah, menurut saya jika prospek harga komoditas ini diperkirakan akan tetap melemah ke depannya, ada potensi besar kemungkinan investor akan menghindari satu sektor yang terpengaruh oleh harga komoditas dan mengalihkan investasi mereka ke sektor-sektor yang lebih defensif atau yang tidak terlalu bergantung pada harga komoditas. Nah, sampai kapan ini berlangsung? Sampai nantinya akan adanya sentimen yang positif atau adanya tanda-tanda rebound dari harga komoditas tersebut. Baik, apa yang membuat Anda meyakini bahwa sektor komoditas kecenderungannya masih akan melemah ke depan? Untuk komoditas ya, saya melihat bahwa dari yang sudah kita bahas tadi, dari segi adanya pelemahan demand ya dari Tiongkok, terus juga investor ini juga nampaknya tadi masih fokus terhadap demand, otomatis psikologisnya para investor ataupun para pelaku pasar ini dia itu masih fokus kepada pelemahan demand-nya, padahal ada di sisi lain ada dari sisi ketegangan geopolitik, sehingga menurut saya melihat dari psikologisnya para pelaku pasar yang fokus kepada pelemahan demand yang ada di Tiongkok ini yang masih menyebabkan ada dari segi, dan untuk komoditas lain selain harga minyak ini juga masih ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Baik, ada tidak range sampai akhir tahun menurut Anda untuk harga minyak mentah? Untuk harga minyak mentah sendiri, untuk target range-nya untuk ini ya West Texas Intermediate sendiri, untuk September sendiri saya memprediksi itu di level melemahnya mungkin ke level 72 mungkin ya, bisa ke level 72 melemahnya. Untuk minyak Brent juga sekarang kan di terakhir ini saya lihat dapat datanya 78,63 per barrel ya. Kalau saya lihat di sini proyeksinya adalah mungkin bisa turun ke level 75 hingga 74 per barrel itu, Mbak. Oke, masih akan berkisar di posisi-posisi itu di bawah level $80 per barrel ya? Iya, pada poinnya di bawah 80. Baik, apakah hal itu yang membuat Anda tidak memasukkan rekomendasi emiten-emiten yang berkaitan dengan komoditas dalam daftar saham pilihan Anda hari ini, Mas Emil? Iya, betul ya Mbak Prisa ya, karena melihat tadi yang udah kita bahas mengenai banyaknya sentimen yang kurang mendukung ya untuk dari saham-saham sektor komoditas, dan juga dari segi udah kita bahas tentang psikologis para pelaku pasar untuk di saham-saham komoditas. Disinilah makanya kenapa dari saya dan tim stocknow.id juga tidak merekomendasikan dulu ya untuk saham-saham di sektor komoditas sampai adanya nanti sentimen-sentimen yang sedikit menjadi angin segar ya untuk merekomendasikan saham sektor komoditas. Baik, saat ini meskipun harga minyak mentah turun, Anda tidak merasa bahwa menarik untuk melakukan pembelian mungkin di harga bawah. Anda melihat justru peluangnya masih akan terus melemah, sehingga menurut Anda saham-saham berbasis komoditas saat ini artinya ada yang lebih menarik dibandingkan dengan saham-saham tersebut, begitu ya? Oke, berikut adalah daftar rekomendasi saham pilihan dari Stock Now, khususnya Mas Emil Fajriski. Kami rangkum pemirsa dalam grafis berikut ini. Ada 3 di antaranya. Ada Sido yang direkomendasikan buy di 725 dengan target price 745, dan kalau itu tercapai bisa ke 760 pemirsa. Kemudian juga ada direkomendasikan saham BNGA dengan posisi buy di 1850, kemudian target price pertama di 1910, dan ada target price berikutnya di 1980, dan ada SRTG di 1600 pemirsa dengan target price pertama di 1650 dan juga bisa ke 1700. Kita ulas yang pertama, ada Sido. Semenarik apa untuk Sido, Mas Emil? Iya, Sido kalau kita lihat bahas dulu secara pergerakan sahamnya ya, ini juga kalau kita lihat dari
awal tahun kemarin, itu tepatnya Februari 2024, pertengahan Februari lah ya, dia ini udah mulai mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Saya lihat dari harga 500-an sekarang udah ke harga 700-an. Nah, ini juga sebenarnya diiringi dengan kenaikan ya, diiringi dengan yang mungkin saya menarik adalah ini akumulasi asingnya, foreign-nya. Di sini ada indikator foreign-nya, foreign buy-nya dari tanggal dia rebound sampai dengan pada perdagangan kemarin. Menurut saya ini asing konsisten untuk masuk di saham SIDO. Nah, inilah menjadi salah satu penopang kekuatan uptrend-nya dari saham SIDO ini. Sehingga ketika saham SIDO ini terkoreksi ya, sedikit agak terkoreksi itu di tanggal 1 Juli, itu dia mulai terkoreksi, ada tanda-tanda rebound itu dari perdagangan kemarin, makanya dari saya dan tim Stockmarket ID ini merekomendasikan saham SIDO untuk dibeli, seperti itu, Mbak. Oke, ada target di 745, itu yang terdekat dari Anda. Kalau itu tercapai bisa ke 760. Ini kalau saya lihat dari range-nya 760 itu adalah level tertinggi 1 bulan terakhir. Berarti memang ini lebih ke jangka pendek ya, Mas Emil? Iya, untuk sekarang kita lebih konservatif aja, kita main jangka pendek hingga Konservatif. iya. Baik. 1 bulan terakhir net foreign buy-nya 44,25 miliar rupiah di pasar reguler dan year to date 378 miliar rupiah masih mencatatkan net buy, sehingga ya itu tadi salah satu alasan kenapa SIDO Anda rekomendasikan, Mas Emil ya. Betul. Baik, kita beranjak ke emiten kedua, BNGA. Oke, untuk saham BNGA sendiri kita fokus pada pergerakannya. Kita melihat pergerakan dari harga saham BNGA ini pada bulan kemarin, dia candlestick-nya menurut saya ini sangat optimis ya. Karena kenapa? Karena sebelumnya BNGA ini sempat mencapai level terendahnya di 1780 ya. Namun pada saat closing dia berada closing di harga yang tertingginya, yaitu dari harga 1850. Nah, artinya di sini ada kekuatan buyers yang terjadi ya pada perdagangan kemarin, buyer pendominasi. Terus juga kalau kita lihat dari secara sisi teknikal yang lain juga, di sini ada gap ya, gap down itu di tanggal 19 April ke tanggal 22 April. Ini sebenarnya menjadi salah satu optimisme saya melihat saham BNGA ini setidaknya untuk jangka pendek atau yang baik pun jangka menengah ini bisa mencapai ke level ataupun menutup area gapnya terlebih dahulu. Baik, BNGA 1840, Anda melihat ada peluang kenaikan ya untuk BNGA sampai ke 1910 dan 1980 ya? Iya, betul. Baik, terakhir untuk rekomendasi Anda ada SRTG. Oke, untuk saham untuk saham SRTG sendiri di sini memang dari secara closing candlestick kemarin secara 2 hari turut-turut candlesticknya SRTG ini bisa katakan sangat optimis ya. SRTG pada tanggal 29 itu mengalami kenaikan 6%, dilanjutkan lagi pada kemarin itu kenaikannya 6% juga, kurang lebih hampir 13%-an dalam 2 hari. Saya melihat di sini SRTG ada potensi untuk bisa naik lagi ke depannya. Nah, kenapa? Juga tambah lagi dengan dari dia rebound tanggal 26 Juli itu diiringi dengan adanya mulai masuk net foreign buy. Di sini saya lihat ada net foreign buy, walaupun jumlahnya masih kecil, namun saya melihat di sini kenaikannya atau reboundnya SRTG ini dari secara teknikal didukung dengan adanya net foreign buy. Ini bisa ada potensi besar SRTG ini bisa rebound ya pergerakannya dari secara trennya. Baik, 1615 saat ini menurut Anda lebih menarik beli 1600-an gitu ya. Kemudian 1650 bisa menjadi target terdekat, kemudian 1700 dengan indikator net buy asing kemarin saja itu 11,95 miliar rupiah dan hampir menyamai net foreign buy 1 minggu 11,76 miliar rupiah. Itu dia ya. Ada SRTG, kemudian BNGA dan juga SIDO. Nanti akan kita ulas pembukaan perdagangan sesi pertama di hari Rabu ini pemirsa, usai jeda. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita akan update posisi dari indeks harga saham gabungan pembukaan perdagangan pukul 9 lebih 8 menit saat ini pemirsa sebagai berikut.
Kita lihat pemirsa IHSG apakah sudah rebound setelah kemarin turun cukup dalam dan ya ada penguatan tipis 0,24% atau 18 poin di 7.260 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 0,12%, masih di kisaran 16.314. Saham-saham yang menjadi gainers 10 diantaranya pemirsa ada BBCA yang kembali mengalami kenaikan, kemudian Astra, Wifi, BP, Arto, BRPT, Jasa Marga, BRIS, IOTF, dan juga ada GJTL. Saya rasa pemirsa BBCA dan ASII yang menguat pada pagi hari ini menjadi penopang kuat pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan. Dengan losers pemirsa ada GoTo, Film, CMRY, Auto, MMBTO, BSBK, ITMA, BIKE, kemudian beberapa saham lain begitu ya. Oke, kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Emil. Mas Emil, tadi kan kita membahas rekomendasi saham, ada 3 diantaranya yang Anda lebih merekomendasikannya ke jangka pendek. Karena Anda bilang kita lebih moderat aja saat ini dan lebih suka mencermati emiten yang net foreign buy-nya saat ini terlihat cukup masif begitu ya. Tapi kalau untuk medium to long term, atau medium dulu deh sampai akhir tahun, itu lebih ke saham-saham seperti apa yang bisa di maintain buy? Kalau kita berbicara masalah jangka panjang ya, medium hingga jangka long term ya, yang bisa di-maintain itu menurut saya adalah saham-saham yang lebih defensif aja, karena dari saham perbankan ya, apalagi kalau saham yang defensif selain saham perbankan menurut saya seperti ya BBCA, BBRI ataupun BMRI. Tapi saya di sini masih melihat bahwa kalau misalkan bicara masalah defensif, yang paling bagus untuk di-maintain sekarang adalah dari saham BBCA menurut saya. BBCA kan pagi hari ini naik lagi nih. Banyak yang mungkin agak-agak khawatir, kinerjanya kan memang cemerlang, tapi harga sahamnya juga sudah dinilai cukup tinggi begitu. Ketika ada yang ingin masuk lagi nanti turun. Nah, buktinya naik lagi, menyesal. Gimana tuh untuk BBCA sebenarnya range-nya? Oke, untuk BBCA sendiri sebelumnya saya juga udah pernah bahas ini ya BBCA. Saya optimis sebenarnya BBCA ini walaupun dari secara pergerakan harga sahamnya ya naik turun. Namun kita kalau untuk saham-saham bicara masalah long term, saham beli saham secara long term, kita harus pede dengan laporan keuangannya, bagaimana laporan keuangan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut atau emiten tersebut. Nah, di sini untuk BBCA sendiri kan memang secara kinerja, secara keluaran kinerja kemarin kan juga cukup memuaskan ya, cukup bagus lah ibaratnya ya, cukup bagus. Nah, di sini saya yakin bahwa BBCA ini masih ada potensi lagi untuk bisa menyentuh all time high-nya hingga ke akhir, yang terpendek adalah hingga akhir tahun inilah kurang lebih. Baik, itu dia ya rekomendasinya untuk BBCA. Masih banyak yang kita ulas Mas, tapi waktu kita yang terbatas. Terima kasih untuk sharing informasinya di segmen Market Buzz kali ini. Kembali. Sukses selalu untuk Stock Now dan juga Mas Emil. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Pisa. Itu dia pemirsa pembahasan kali ini dalam segmen Market Buzz. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi Anda pemirsa ya.